You don't look like the kind of guy who's into windmills. I'm not. No, thanks, that's fine. Did you see that? It's just shadows. Come on. It's weird. What? It's getting serious on this track, fam. Hai para Shotker, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Ada sekelompok wisatawan melakukan tur untuk menuju kincir angin yang cukup terkenal di negara Belanda. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan ternyata mereka mendapat teror yang sangat mengerikan dari seorang psikopat yang menyatu dengan iblis. Ya, seperti yang terjadi pada film The Windmill yang disutradarai oleh Nick Jongrius dan telah rilis pada tahun 2016. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Nungguin ya. Hajar. Yo. Di awal shot kita melihat seorang perempuan yang bernama Jennifer. Jennifer ini adalah seorang pengasuh yang kabur dari majikannya karena suatu masalah. Tak lama setelahnya ia melihat bus wisatawan yang akan melakukan tur menuju kincir angin yang terkenal di Belanda. Yes. Thank you. Got a ticket. Di sini Jennifer ingin ikut dengan wisatawan lainnya yang sudah berada di atas bus, tetapi ia tidak mempunyai tiket. Namun supir bus yang bernama Abi tetap mengizinkannya naik dengan berkata selalu ada ruang untuk satu orang pendosa lagi. Hingga pada akhirnya saat Jennifer pun naik. Di atas bus kita melihat para wisatawan lainnya, diantaranya seorang pengusaha bernama Douglas, sedangkan anaknya bernama Jay. Yang sedang nelpon bernama Jack merupakan seorang tentara, yang memakai selendang merah bernama Nico merupakan seorang dokter. Sementara yang sedang memegang kamera bernama Ruby merupakan seorang fotografer, dan yang duduk di belakangnya adalah seorang mahasiswa asal Jepang yang bernama Takashi. Nah, setelah semuanya sudah diperkenalkan Shot, kini Abi pun menyuruh mereka semua untuk siap-siap karena perjalanan akan segera dimulai. It is thanks to the water pumping windmills that the poorest. Di tengah-tengah perjalanan, Jennifer terlihat gelisah lalu tiba-tiba melihat seorang laki-laki yang akan menyeberang tepat di depan bus mereka. Dan karena kaget, Jennifer pun langsung berteriak. Did we hit him? Did who? That man. What you Miss, you're not allowed to. Di sini saat Jennifer turun dari mobil untuk mengecek laki-laki itu, dan anehnya ia tidak melihat siapa-siapa karena sebenarnya itu hanyalah halusinasi Jennifer perihal masa lalunya dengan orang tersebut. Nah, pada saat ingin kembali naik ke atas mobil, secara tidak sengaja Jennifer melihat kincir angin yang tidak jauh dari lokasi mereka. Setelah melihat itu, Jennifer pun bergegas naik ke atas mobil karena perjalanan belum usai. Tetapi pada saat Abi ingin menghidupkan mobilnya, tiba-tiba saja tidak bisa. Ia sudah mencobanya beberapa kali tetapi tetap tidak bisa. Abi pun langsung memberitahu mereka semua jika mungkin mesinnya terlalu panas. Nah, saat sekarang malam pun sudah tiba, ternyata mobil mereka masih saja mogok sementara Abi sedang berusaha memperbaikinya, dan tanpa mereka sadari ternyata ada sosok yang memantau mereka dari seberang danau berdiri tepat di bawah pepohonan. Di sini Abi naik memberitahu mereka jika kita harus menunggu bantuan karena ada sedikit kesalahan teknis pada bagian mesin. Mendengar hal itu mereka semua pun langsung resah dan mulai panik karena malam sudah semakin malam dan sama sekali tidak ada tanda-tanda datangnya seseorang untuk membantu mereka. Belum lagi di tempat ini tidak terdapat sinyal internet karena berada di tengah-tengah hutan. Lalu saat di sini Jack bertanya kepada Abi di mana ada tempat terdekat untuk meminta bantuan, tetapi Abi malah berkata saya sama sekali tidak mengetahuinya, lalu memberitahu mereka semua jika tetap tenang dan sabar menunggu bantuan tiba. Mendengar ucapan Abi, para penumpang malah jengkel karena situasi sudah sangat menjengkelkan sementara ia malah berlagak santai-santai aja. Di sini Jennifer berkata jika ia akan keluar mencari bantuan karena mengklaim sempat melihat sebuah pabrik kincir angin di bawah jalan sebelumnya. Lalu ia meminta Jack menemaninya untuk pergi menyelidiki pabrik tersebut. Excuse me, sir. Hey, do you really think you can stop us getting off this bus, pal?
Di sini saat Jennifer dan Jack memutuskan untuk memotong jalan melalui pepohonan agar supaya bisa sampai lebih cepat di pabrik itu. Di tengah-tengah perjalanan mereka berbincang-bincang sambil saling kenal satu sama lain, dan setelah mengetahui latar belakang masing-masing, sepertinya dua insan ini mulai saling menyukai karena saling tatap menatap dan siap-siap melakukan sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja Jennifer tersadar jika ada seseorang yang mengintipnya. Did you see that? It's just shadows. Come on. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba saja dari belakang It's weird. What? Jack, your legs. Jennifer pun langsung lari terbirit-birit ketakutan setelah melihat langsung Jack terbunuh oleh pria misterius. Lalu bergegas naik ke atas mobil untuk memberitahu yang lain jika ada seorang pria bertopeng menggunakan sabit telah membunuh Jack barusan. Tetapi yang lain sama sekali tidak mempercayainya. Nah, tak lama setelahnya tiba-tiba teror mengerikan kembali terjadi kepada mereka, yaitu adanya seekor burung gagak yang menghantam kaca mobil mereka hingga pecah. Nah, pada saat mereka semua berhasil turun dari mobil, ternyata tangan Jay terluka karena tersangkut pada salah satu besi mobil. Lalu di sini Douglas menyalahkan Jennifer karena menganggap ini semua terjadi sebab halusinasinya yang terlalu berlebihan. Dan karena situasi sekarang hujan lumayan deras, mereka semua pun memutuskan untuk masuk menyusuri hutan untuk mencari tempat berteduh sekaligus mencari pertolongan. Ternyata di belakang Takashi melihat seekor anjing yang menghampirinya. Tak lama kemudian anjing itu tiba-tiba pergi, dan karena merasa penasaran Takashi pun mengikuti anjing tersebut. Sementara yang lain masih tetap berjalan dan berhasil menemukan sebuah gubuk tua, lalu memutuskan untuk masuk ke dalam agar supaya bisa merawat tangan Jay yang semakin parah pendarahannya. Tak lama setelahnya ternyata mereka baru menyadari jika Takashi tidak ada. Lalu di sini Douglas memberitahu mereka jika kita harus keluar mencarinya, tetapi Ruby bersikeras menolak hal tersebut karena dirinya sangat yakin jika situasi di luar sana tidak aman. Hingga pada akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk tetap tinggal di dalam gubuk sambil menunggu pagi hari tiba. Di sisi lain ternyata pria bertopeng itu sedang memantau mereka dari luar, tetapi Nico menyadari hal tersebut. Ia pun mencoba keluar untuk mencari pria bertopeng itu, dan ternyata dirinya malah terbunuh. Di sini saat lagi-lagi Jennifer melihat langsung Nico terbunuh dengan pria bertopeng itu. Tak lama setelahnya Takashi datang karena ternyata ia sempat menyelamatkan diri dari teror pria bertopeng tersebut. Setelah Nico dibawa pergi, mereka berdua pun langsung lari masuk ke dalam untuk memberitahu yang lain perihal Nico. Tetapi lagi-lagi mereka tidak mempercayai Jennifer, terutama Douglas. Di sisi lain ternyata pria bertopeng itu sedang membawa mayat si Nico ke salah satu tempat lalu menggantungnya di sana. Nah, di sini Douglas melihat sebuah pabrik kincir angin yang sedang berputar yang tidak jauh dari tempat mereka. Lalu ia pun meminta Abi untuk menemaninya menuju ke pabrik kincir angin itu. Siapa tahu ada orang yang bisa membantunya di sana. Dan kini mereka berdua pun menuju pabrik itu. Pada saat sudah sampai, Douglas dan Abi langsung masuk ke dalam. Dan ternyata saat mereka malah terkejut karena menemukan mayat Jack dan Nico yang sedang tergantung. Di sisi lain ternyata Ruby juga telah dibunuh oleh pria bertopeng itu pada saat keluar dari gubuk untuk mencari kayu bakar. Nah, pada saat Douglas dan Abi sudah kembali ke gubuk, ternyata mereka juga menyadari jika Jay tiba-tiba menghilang. Douglas pun langsung keluar mencari anaknya. Di sini saat Douglas masuk ke dalam hutan mencari Jay, padahal Jennifer menemukannya yang sedang duduk di bawah pohon, dan ternyata di sana Douglas malah mendapat teror mengerikan dari pria bertopeng itu.
Di sini Takashi mempunyai ide karena sempat mendapat petunjuk dari nenek moyangnya di mana ia akan membakar pabrik kincir angin tersebut karena dirinya yakin jika hal itu dapat memusnahkan pria bertopeng yang selalu meneror mereka. Ternyata di sini Abi malah membunuhnya. Nah, kenapa si Abi ini membunuh Takashi? Di belakang semuanya akan terungkap. Next. Tak lama setelahnya Jennifer berteriak memanggil Takashi. Abi pun langsung bergegas menuju Jennifer lalu memberitahunya jika Takashi sedang melarikan diri setelah memberikan tangki dan selang ini kepada saya. Dan setelahnya Jennifer mengambil tangki itu dari Abi lalu pergi ke mobil untuk mengisinya bensin karena sebelumnya Takashi sempat memberitahu Jennifer jika satu-satunya cara untuk memusnahkan pria bertopeng tersebut yaitu dengan membakar pabrik kincir angin miliknya. Nah, setelah tangki itu diisi dengan bensin, mereka bertiga pun mendatangi pabrik kincir angin tersebut. Hold on. Let me see. Get this over with. Be careful now. You stay here and keep watch. Di dalam, pada saat Jennifer ingin segera membakar pabrik kincir angin, tiba-tiba saja pria bertopeng datang menariknya hingga membuatnya terjatuh. Jennifer pun langsung meminta tolong kepada Abi, tetapi Abi malah mengecuhkannya karena sebenarnya si Abi ini adalah asisten pria bertopeng yang sudah lama bekerja sama untuk membunuh orang-orang yang menurutnya mempunyai dosa. Padahal nyatanya mereka adalah seorang psikopat yang bekerja sama dengan iblis. You belong to the master now. You're mine now. Nah, di luar pada saat Jennifer akan segera dibunuh, ternyata di dalam pabrik Jay berhasil menemukan korek Jennifer yang sempat terjatuh dan langsung membakar pabrik kincir angin. Give it to me. Give it to me. Come on, Jenny. Hingga pada akhirnya Jennifer dan Jay selamat dan berhasil membunuh Abi serta pria bertopeng itu. Cerita Chaps pun selesai. Oke, jika ada request untuk video selanjutnya silahkan komen di kolom komentar. Selamat bersua kembali.